Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang ketenangan ini, tempat di mana jiwa kita bertemu dengan cahaya yang tak pernah padam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari tarik napas dalam-dalam, lepaskan segala beban dan keraguan, dan buka hati untuk menerima keheningan yang penuh rahmat. Di setiap helaan napas, rasakan kedamaian yang mengalir, mengisi ruang hati yang selama ini mungkin terasa kosong atau gelisah. Percayalah, setiap doa yang kita panjatkan adalah benih harapan yang tengah tumbuh dalam cahaya ilahi. Hari ini, kita akan bersama-sama menapaki perjalanan batin yang dalam. Sebuah amalan yang telah terbukti membuka pintu-pintu rahmat dan hajat. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk berinteraksi. Tuliskan di kolom komentar satu hajat atau harapan terbesar yang ingin Anda panjatkan kepada Allah malam ini. Mari kita saling menguatkan dengan doa dan keikhlasan. Bersiaplah untuk menyelami makna yang lebih dalam. Bukan hanya untuk mencari jawaban di luar, tapi juga untuk menemukan ketenangan yang sejati di dalam diri. Bab 1. Saat malam membuka gerbang langit. Ketika dunia tertidur dan kesibukan manusia mulai melebur dalam sunyi, disitulah waktu yang paling jujur muncul ke permukaan. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang menjadi saksi atas siapa yang benar-benar menghadap Tuhannya. Dalam sunyi yang penuh rahasia itu, tahajud menjadi panggilan dari langit kepada jiwa-jiwa yang terpilih. Bukan sekadar ibadah di waktu malam, tetapi sebuah pertemuan rahasia antara hamba dan Sang Pencipta. Seseorang yang berdiri dalam sholat tahajud bukan hanya sedang menunaikan kewajiban spiritual, melainkan sedang memeluk ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Ia sedang memasuki gerbang langit yang terbuka, di mana doa tidak sekadar didengar, tapi disambut dengan kelembutan ilahi. Banyak orang tidur dengan perut kenyang dan hati kosong, tapi sedikit yang rela bangun dengan mata berat hanya demi bercakap dengan Allah. Dan di antara yang sedikit itu, ada yang benar-benar menangis dalam rukuknya, ada yang menggigil dalam sujudnya, ada yang tidak meminta apa-apa selain kedekatan. Mereka tidak sedang mencari dunia, mereka sedang mencari zat yang menciptakan dunia. Inilah saat yang paling mahal dalam kehidupan spiritual manusia. Saat di mana air mata lebih berharga daripada emas, dan lirih doa lebih kuat daripada 1000 pidato. Dan di antara waktu yang tersembunyi itu, ada satu rahasia yang lebih dalam lagi. Amalan yang dibisikkan oleh para wali, kalimat yang hanya diucapkan oleh hati, yang siap ditata ulang oleh cinta ilahi. Engkau mungkin pernah merasa putus asa, lelah dengan harapan yang tak kunjung terkabul, hancur oleh kenyataan yang tidak sesuai harapan. Tapi tahukah engkau bahwa malam menyimpan keajaiban yang tidak bisa dilihat oleh mata yang sibuk? Allah menunggu bukan pada saat kau sedang kuat, tapi justru ketika engkau rapuh. Dan tahajud adalah momen ketika engkau diizinkan untuk rapuh di hadapannya, agar kekuatannya yang mengambil alih. Inilah detik-detik di mana harapan yang nyaris mati bisa kembali menyala. Tidak perlu kata-kata panjang, tidak perlu permintaan yang rumit. Cukup hadir, cukup berdiri, cukup sujud, karena di balik gerakan salat itu, Allah sedang mendekapmu tanpa engkau sadari. Ketika salat malammu selesai, dan hatimu mulai tenang, itulah waktu paling tepat untuk melafalkan kalimat yang akan kita pelajari nanti. Bukan kalimat ajaib, bukan jampi, tapi sebuah pernyataan tauhid yang menjadi pijakan para nabi saat hidup mereka di ujung jurang. Kalimat ini bukan sekadar untuk dibaca, tapi untuk dirasakan. Dan hanya mereka yang hatinya telah melewati sepi, yang akan mampu menyerap kehadirannya dalam setiap huruf. Bacalah 7 kali, bukan karena angka itu mistis, tapi karena ia membawa getaran ruh yang menembus 7 lapis langit. Jangan takut jika engkau merasa sendirian. Jangan gentar jika dunia terasa gelap. Karena siapapun yang telah menyentuh malam dengan salat, maka ia telah menyentuh sisi paling lembut dari takdir. Dan siapapun yang membaca kalimat ini setelah tahajud dengan keyakinan dan keheningan, maka ia telah melepaskan anak panah doa yang tak akan jatuh sia-sia. Di bab-bab berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam makna kalimat itu. Tapi sebelum semua itu, pastikan hatimu sudah siap. Karena ini bukan perjalanan untuk mendapatkan keinginanmu, tapi perjalanan untuk kembali kepadanya dengan keinginan yang telah disucikan. Bab 2, Kalimat Rahasia.
Itu doa yang tidak tertolak. Di antara banyak doa yang diajarkan oleh para nabi, ada satu kalimat yang selalu hadir dalam momen-momen genting. Kalimat ini bukan hanya lafaz, melainkan perisai ruhani yang telah menyelamatkan jiwa-jiwa besar dari kehancuran. Ia bukan hasil karangan ulama atau rangkaian kata penyair. Ia adalah kalimat yang Allah izinkan keluar dari lisan hambanya yang paling mulia. Nabi Ibrahim alaihi salam mengucapkannya saat api membakar di sekelilingnya. Nabi Muhammad mengulanginya ketika pasukan besar hendak menggempur Madinah. Dan para wali menurunkannya kepada murid-murid yang hatinya telah siap untuk menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Kalimat itu berbunyi, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pemimpin, dan sebaik-baik penolong. Bayangkan, kalimat ini bukan sekadar ucapan, tapi sebuah pengakuan yang menggetarkan takdir. Ia adalah bentuk pengunduran diri dari segala bentuk kebergantungan selain kepada Allah. Ketika engkau mengucapkannya, engkau sedang mengatakan kepada seluruh alam bahwa engkau tidak takut pada apapun selain Dia. Kalimat ini bukan untuk mereka yang masih berharap pada manusia, bukan untuk yang masih menyimpan ego di dalam doa. Kalimat ini hanya bisa hidup dalam hati yang sudah belajar melepaskan dan hanya menggenggam satu, Allah, sang pemegang segalanya. Kalimat ini seperti sebuah jembatan yang melintasi kesulitan, mengangkat ruh dari keterpurukan, dan meyakinkan bahwa kemenangan adalah milik mereka yang percaya secara total. Bacalah 7 kali kalimat ini setelah tahajudmu, dan bukan hanya engkau sedang memohon, tetapi engkau sedang menegaskan kepada dirimu sendiri bahwa tidak ada yang bisa mengatur hidupmu selain Allah. Tidak ada yang bisa menunda atau mempercepat rezekimu kecuali Dia. Tidak ada yang bisa menyembuhkanmu selain Dia. Tidak ada yang mampu menghapus kesedihanmu kecuali Dia. Dan saat engkau membacanya, malaikat akan mengikutimu. Mereka menyimak dengan khidmat, mencatatnya dalam kitab cahaya, dan menaikkannya ke langit sebagai permohonan yang dipenuhi harapan dan kejujuran. Ada orang yang salat malam tapi tetap merasa hatinya kosong. Ada yang berdoa tapi merasa belum dijawab. Barangkali bukan doanya yang kurang, tapi keyakinannya yang masih retak. Kalimat ini bukan kunci yang diputar dengan tangan, melainkan dengan keyakinan. Dan saat engkau mengucapkannya 7 kali dengan seluruh getaran jiwa yang murni, maka engkau sedang membangunkan energi langit yang akan mengalir ke bumi. Setiap ucapanmu adalah seperti ketukan pada pintu langit. Dan tahukah kamu, pintu yang diketuk dengan kesungguhan pada akhirnya akan terbuka? Maka tanamkan dalam dirimu, engkau tidak sedang mengulang kata-kata. Engkau sedang menyusun doa seperti seseorang yang membangun istana dari harapan. Dan ketika kalimat itu naik bersama ruhmu di tengah malam, saat dunia tidak peduli, saat seluruh pintu manusia telah tertutup, maka satu-satunya pintu yang terbuka adalah miliknya. Pintu yang tidak akan menolak hamba yang datang dengan kepasrahan. Pintu yang tidak hanya menerima doa, tapi juga membentuk hati menjadi kuat dan memberi rezeki yang tidak disangka. Inilah kalimat yang akan mengubah segalanya jika engkau benar-benar mengimaninya. Bab 3, 7 kali yang bukan kebetulan. Ada yang bertanya, mengapa harus 7 kali? Mengapa tidak 1 atau 3 saja? Bukankah Allah Maha mendengar walau kita hanya berbisik sekali? Memang benar, bahkan sebelum kita mengucapkan, Allah telah mengetahui isi hati kita. Tetapi pengulangan bukan untuk memperkuat suara kita kepada Allah, melainkan untuk mengokohkan keyakinan kita sendiri. 7 kali bukan angka kebetulan. Ia adalah angka yang dipilih oleh langit untuk mewakili kesempurnaan, keseimbangan, dan kelengkapan dalam dimensi spiritual. Allah menciptakan 7 langit, menyebutkan 7 neraka dan 7 surga, dan mengajarkan tawaf mengelilingi Ka'bah dalam 7 putaran. Dalam angka 7 ada misteri yang tidak bisa diterjemahkan oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh hati yang jujur. Membaca kalimat Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir 7 kali setelah tahajud bukanlah rutinitas mekanis. Setiap pengulangan adalah tahapan transformasi batin.
Bacaan pertama untuk menenangkan gelisahmu, kedua untuk melepaskan rasa bersalah yang kau simpan diam-diam, ketiga untuk mengakui bahwa engkau tidak bisa mengatur segalanya sendirian, keempat untuk menerima bahwa takdir Allah lebih bijak dari rencanamu, kelima untuk melepaskan ikatan dengan dunia, keenam untuk membangun keyakinan bahwa pertolongannya pasti datang, dan ketujuh adalah saat engkau benar-benar berserah. Di bacaan ketujuh, doa bukan lagi harapan, tetapi kepercayaan penuh yang mengendap dalam dada. 7 kali pengucapan kalimat ini ibarat mengetuk 7 pintu langit, dan tiap pintu tidak akan membuka dengan pukulan keras, tapi dengan kesabaran dan kelembutan. Setiap bacaan membawa ruh kita naik setingkat, menyusuri tangga-tangga cahaya yang tak terlihat oleh mata kasar. Kita tidak sedang membaca untuk mengulang. Kita sedang berjalan menuju kedalaman. Setiap ucap adalah langkah, setiap getarannya adalah gerak menuju rahmat-Nya. Dan tidak ada satupun langkah yang sia-sia jika ia ditempuh dalam keikhlasan. Banyak yang membaca doa, tetapi hatinya masih dipenuhi prasangka buruk kepada Allah. Banyak yang mengulang kalimat, tapi tak satu pun percaya bahwa sesuatu akan berubah. Inilah sebab mengapa kita perlu membacanya 7 kali, untuk menembus lapisan-lapisan keraguan yang menyelimuti hati. Angka 7 menjadi batas antara kehendak diri dan kehendak ilahi. Ia menjadi ruang penyucian batin sebelum hajat besar dititipkan. Karena ketika doa naik dari hati yang suci, maka langit akan turun untuk menjawabnya. Dan ketika seluruh partikel jiwa menyatu dalam pasrah yang murni, maka semesta tidak lagi melawan, tapi mengalir menuju arah yang kita mohonkan. Jadi jangan buru-buru selesai, jangan tergesa-gesa dalam berharap. Biarkan 7 kali itu menjadi perjalanan rohani, bukan sekadar ritual. Biarkan setiap bacaan menjadi detik-detik ketika hatimu dibuka oleh Allah untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari yang kau minta. Rezeki bukan hanya materi, jawaban doa bukan hanya kemudahan. Kadang Allah memberimu ketenangan, lalu semua yang kau minta datang tanpa kau sadari. Dan semua itu bermula saat engkau berdiri dalam sunyi malam dan mengulang kalimat itu 7 kali dengan iman yang perlahan tumbuh di balik linangan air mata. Bab 4, hingga langit memberi isyarat. Ada kalanya kita merasa telah cukup berdoa. Kita merasa telah mengucap segala yang bisa diucapkan, menangis sepuasnya, dan bersujud selama mungkin. Namun langit masih terlihat diam dan bumi masih tetap berat. Lalu kita mulai bertanya, mengapa belum juga ada jawaban? Tapi apakah benar langit diam? Ataukah kita yang belum cukup diam untuk mendengarkan? Karena dalam tradisi para kekasih Allah, tanda-tanda jawaban bukan selalu datang sebagai peristiwa besar yang menggelegar, tapi sebagai isyarat halus dalam hati yang tenang. Ketika engkau selesai membaca kalimat itu 7 kali, engkau akan merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan di luar dirimu, tapi di dalam. Sebuah ketenangan yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah ada sesuatu yang baru saja berubah, walau dunia tampak sama. Kadang Allah tidak menjawab doamu dengan memberi apa yang kau minta. Dia menjawabnya dengan memperbaiki cara pandangmu. Kadang Allah tidak serta-merta menghapus masalahmu, tapi memberi kekuatan dalam dadamu untuk menjalaninya dengan lapang. Dan itu terjadi bukan karena kalimat itu memiliki sihir, tetapi karena engkau membaca dengan penuh iman dan penyerahan. Maka ketika engkau mengulangnya 7 kali setelah tahajud, bukan hanya kata yang kau ucapkan, tapi jiwamulah yang sedang memanggil langit. Dan pada saat yang telah ditentukan, langit akan memberi isyarat. Mungkin melalui kejadian kecil, mungkin melalui pertemuan yang tak disengaja, mungkin melalui bisikan hati yang tidak pernah muncul sebelumnya. Tanda dari langit itu tidak selalu spektakuler. Ia bisa hadir dalam bentuk keteguhan yang sebelumnya tak kau miliki. Engkau tiba-tiba mampu bersabar, padahal sebelumnya selalu mengeluh. Engkau mulai tersenyum meski masalah belum pergi. Dan engkau mulai bersyukur atas apa yang ada, meski belum mendapatkan yang engkau inginkan. Disitulah isyarat itu bekerja. Ketika doa telah menyentuh langit, maka perubahan dimulai dari dalam. Inilah tanda bahwa Allah telah mulai menyusun jawaban. Terkadang, Dia tidak memberimu jalan keluar langsung, tapi Dia ubah jalan hidupmu sedikit demi sedikit, agar kau sampai pada takdir yang tepat. Ingatlah, para nabi pun pernah menunggu.
Ibrahim menunggu sampai api menjadi dingin. Yusuf menunggu bertahun-tahun di penjara. Ayub menunggu dalam sakit yang panjang. Tapi mereka tidak pernah berhenti mengulang kalimat itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka tidak pernah menuntut waktu. Mereka hanya yakin bahwa waktu Allah adalah waktu terbaik. Maka jika setelah engkau mengamalkan amalan ini masih belum terlihat perubahan di luar, periksalah ke dalam dirimu. Mungkin yang berubah justru adalah hatimu, dan itu lebih berharga daripada seluruh dunia yang kau kejar. Terkadang, perubahan tidak datang dalam bentuk kejadian, tapi dalam bentuk penerimaan. Dan siapa yang bisa menerima takdir dengan damai, sesungguhnya ia telah dikabulkan sebelum apapun datang. Itulah keajaiban dari kalimat ini. Ia tidak sekadar mendatangkan apa yang kita mau, tapi menjadikan kita mampu menjalani apapun yang Allah maukan. Dan bila engkau sudah mencapai titik itu, di mana hatimu bisa tetap lembut walau belum mendapat apa-apa, maka engkau sedang menyentuh inti dari doa yang sejati. Itulah isyarat langit yang tidak berbunyi, namun mengubah seluruh arah hidupmu. Bab 5. Rahasia wali dalam bacaan ini. Tidak semua amalan disampaikan kepada manusia biasa. Ada kalimat-kalimat tertentu yang hanya dibisikkan di antara jiwa-jiwa yang telah dipilih. Mereka bukan tokoh besar di mata dunia, bukan pula pemimpin yang dikenang sejarah. Mereka hanyalah hamba-hamba yang hatinya bersih, jiwanya lembut, dan malamnya selalu basah oleh sujud. Mereka itulah para wali Allah, kekasih-kekasih yang tak terkenal di bumi, tapi sangat dikenal di langit. Dan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir, adalah salah satu zikir yang dijaga dalam dada mereka. Ia bukan dibaca untuk pamer keajaiban, tapi dijadikan pakaian untuk menutupi kerapuhan jiwa, sebagai perisai agar mereka tetap tenang saat dunia berguncang. Wali Allah tidak banyak berkata-kata, karena mereka tahu kata-kata tidak mampu menggambarkan kebesaran takdir. Mereka diam, tapi hatinya sibuk berzikir. Dan dalam keheningan itulah mereka terus mengulang kalimat ini, tidak selalu dengan suara, tapi dengan napas dan jiwa. Setiap kalimat menjadi desahan kepercayaan kepada Allah, menjadi kekuatan saat semua pintu tampak tertutup. Mereka tidak membaca untuk meminta sesuatu, tapi untuk membenamkan diri dalam keyakinan mutlak bahwa semua sudah dalam genggamannya. Inilah yang membuat mereka tenang di saat orang lain panik, kokoh ketika semua gemetar, dan bersinar saat dunia kehilangan arah. Pernah diceritakan, ada seorang wali yang kehilangan semua harta dan ditinggalkan murid-muridnya. Tapi ia tetap tersenyum dan berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika ditanya, apakah ia tidak sedih? Ia menjawab, sedih itu urusan perasaan, tapi keyakinanku kepada Allah tidak berkurang sedikit pun. Jika semua pergi dan hanya Allah yang tinggal, maka sesungguhnya tidak ada yang hilang. Kalimat ini telah menjadi nafas mereka. Bahkan sebelum masalah datang, mereka telah menanamkannya dalam hati. Maka saat badai tiba, jiwa mereka tetap berdiri karena sudah punya sandaran yang tidak akan pernah roboh. Rahasia dari kalimat ini adalah, ia bekerja diam-diam tapi mendalam. Tidak membuat seseorang tiba-tiba kaya, tapi membuatnya lapang dalam kemiskinan. Tidak serta-merta menghilangkan sakit, tapi membuatnya sabar dan ikhlas dalam ujian. Wali-wali tidak membaca ini untuk merubah keadaan luar, tapi untuk menguatkan keadaan batin. Dan karena ketulusan mereka, justru langit merespons dengan lebih cepat. Kadang bahkan sebelum mereka meminta, Allah sudah menjawab. Karena kedekatan itu tidak lahir dari suara yang keras, tapi dari hati yang tulus dan bersih. Jika engkau ingin kalimat ini bekerja seperti dalam kehidupan para wali, maka belajarlah seperti mereka. Jangan sekadar berharap sesuatu terjadi, tapi jadikan kalimat ini sebagai sahabatmu dalam diam. Ucapkan setelah tahajud dengan khusyuk. Jangan terburu-buru selesai. Biarkan jiwamu larut dalam tiap kata. Bukan untuk mengejar hajatmu, tapi untuk memperkuat hatimu. Dan ketika hatimu telah sekuat batu karang, percayalah, semua yang kau cari akan datang. Dan semua yang kau takutkan akan berlalu, karena engkau sudah memiliki yang paling utama. Allah, Sang Penolong yang tidak pernah meninggalkan. Bab 6. Antara doa dan takdir, waktu yang tepat akan datang. Seringkali kita merasa resah sebab waktu tidak berjalan sesuai keinginan. Kita sudah berdoa, sudah menangis dalam tahajud, bahkan sudah mengulang kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil,
dengan penuh keyakinan. Tapi hari berganti, bulan berlalu, dan hajat besar yang kita harapkan belum juga datang. Hati mulai goyah. Tapi disinilah letak rahasianya. Bukan doa yang belum dijawab, tetapi waktu jawaban yang belum diturunkan. Karena dalam pandangan Allah bukan hanya isi permintaan kita yang penting, tetapi juga waktu terbaik bagi kita untuk menerimanya. Allah tidak pernah menolak doa yang tulus, tapi Ia juga tidak pernah terburu-buru dalam menetapkan hasil. Dia adalah pemilik waktu, dan hanya Dia yang tahu kapan kita benar-benar siap menerima. Takdir tidak digeser oleh desakan, tapi oleh kepasrahan. Orang-orang yang hatinya telah terbiasa berzikir tidak lagi gelisah soal waktu. Mereka telah melepaskan pengharapan dari dunia dan menggantungkan semuanya pada kepercayaan bahwa setiap detik yang Allah beri selalu cukup. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil bukan sekadar pengakuan bahwa Allah cukup, tapi juga pengakuan bahwa waktunya lebih bijak daripada rencana kita. Inilah yang membedakan antara orang yang berharap dan orang yang berserah. Yang pertama menunggu dengan gelisah, yang kedua menunggu dengan damai. Ada waktu di mana Allah tidak mengabulkan agar engkau terus mengetuk. Ada masa di mana langit menunda bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyempurnakan karunia yang akan datang. Karena bisa jadi, yang kau minta hari ini, jika diberikan sekarang juga, justru akan mencelakakanmu. Maka Allah menundanya agar engkau tidak sekadar mendapatkan keinginanmu, tapi juga mendapatkannya dalam keadaan yang benar-benar tepat. Dan dalam penundaan itu, Dia mendekatkan hatimu kepadanya lebih dari yang engkau sadari. Ketika engkau tidak lagi menghitung hari dan justru semakin yakin bahwa takdir Allah pasti indah, itulah saat di mana hatimu telah sampai kepada kedewasaan ruhani. Banyak orang mengira doa adalah transaksi cepat. Mereka berharap satu malam tahajud membalikkan seluruh hidup. Padahal perubahan sejati bukan seperti membalik kertas, melainkan seperti menumbuhkan pohon. Butuh tanah yang gembur, butuh air mata sebagai hujan, dan butuh waktu sebagai matahari. Kalimat zikir yang kita baca 7 kali setelah tahajud itu adalah bibit yang ditanam dalam jiwa. Dan saat waktunya tiba, ia akan tumbuh menjadi kenyataan yang lebih indah dari apapun yang pernah kita bayangkan. Maka jangan cabut doamu sebelum waktunya. Biarkan ia tumbuh. Biarkan Allah yang mengatur kapan ia menjadi nyata. Waktu yang tepat akan datang. Dan saat itu tiba, engkau akan paham mengapa semuanya harus menunggu. Engkau akan bersyukur bahwa takdir tidak terjadi saat engkau memaksanya, tapi saat Allah memilihkan momen terbaik untukmu. Itulah waktu di mana semua kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil yang engkau ucapkan tidak hanya menjadi bacaan, tapi menjadi bukti bahwa engkau telah melewati ujian waktu dengan hati yang tetap bertaut padanya. Karena hakikat dari hajat besar bukan sekadar mendapatkan sesuatu, tapi menjadi seseorang yang lebih kuat dan lebih dekat kepadanya setelah melewatinya. Bab 7, sujud terakhir sebelum takdir berubah. Tidak ada sujud yang sia-sia, terutama jika itu adalah sujud dalam keheningan malam. Ketika engkau bersimpuh di hadapan Allah, tubuhmu menyentuh bumi, tapi ruhmu naik ke langit. Di titik terendah fisikmu, sebenarnya engkau sedang berada di tempat tertinggi secara spiritual. Dan seringkali, sujud terakhir dalam tahajud itu, yang disertai kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang diulang 7 kali dengan hati yang luluh, menjadi momen di mana takdir mulai digeser. Bukan oleh kekuatanmu, tapi oleh kelembutan Allah yang menanggapi kejujuran hambanya. Sebab Allah tidak mencari suara paling lantang, tapi jiwa paling pasrah. Bayangkan, setiap tetes air matamu saat sujud adalah tinta yang mencatatkan keikhlasanmu dalam lembaran takdir. Setiap napas yang kau hembuskan saat menyebut namanya adalah bukti bahwa engkau hidup bukan karena kekuatan, tapi karena harapan. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil menjadi seperti tali yang mengikat jiwamu pada langit, membuatmu tetap tenang walau badai mengguncang. Dan di titik itulah seringkali Allah mengubah sesuatu yang tak kasat mata. Mungkin tiba-tiba ada ketenangan yang tak biasa, atau urusan yang selama ini buntu mulai terbuka dengan cara yang tak disangka. Sujud terakhir itu bukan hanya akhir dari tahajud, tapi awal dari segalanya. Di sana, semua topeng runtuh. Tak ada status,
tak ada pencapaian dunia, yang tersisa hanya seorang hamba dan Tuhannya. Maka ucapkan kalimat itu, cukuplah Allah sebagai penolongku, dengan sungguh-sungguh. Biarkan ia menggema dalam dadamu, bukan untuk mempercepat takdir, tapi untuk menyatu dengannya. Karena saat engkau benar-benar menerima bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung dan pemimpin, maka bahkan takdir yang pahit pun akan terasa lembut. Bahkan kesulitan pun akan tampak sebagai jembatan menuju rahmat yang lebih besar. Jangan remehkan kekuatan satu sujud terakhir yang jujur. Ada banyak takdir yang berubah bukan karena banyaknya harta atau tingginya jabatan, tetapi karena satu titik di dahi menyentuh sajadah dengan keikhlasan total. Di saat itulah doa-doa lama yang belum sempat terkabulkan menemukan jalannya. Di saat itu pula Allah mengutus malaikatnya untuk menuliskan ulang takdirmu, bukan karena engkau memaksa, tapi karena engkau telah menyerah dalam arti yang paling indah, menyerahkannya kepada Yang Maha Tahu. Maka ketika engkau bangkit dari sujud itu, jangan merasa kecil. Engkau baru saja berbicara dengan Raja segala Raja. Dan saat engkau menatap dunia keesokan harinya, engkau tidak lagi berjalan dengan kecemasan, tapi dengan keyakinan. Karena engkau tahu sesuatu sedang bergerak di langit sana. Takdir sedang diarahkan, rezeki sedang digiring, dan kehidupan sedang dirangkai ulang. Semata-mata karena engkau telah menaruh seluruh beban di atas sajadah dan Allah menerimanya. Bab 8. Ujian terakhir sebelum hajat datang. Ada hal yang sering luput dari perhatian mereka yang memohon bahwa sebelum hajat besar dikabulkan, ujian terakhir biasanya datang lebih berat dari sebelumnya. Bukan untuk menghalangi, tapi untuk menyempurnakan. Seperti hujan deras yang mengguyur bumi sebelum pelangi muncul, begitulah takdir bekerja. Dan seringkali setelah engkau rutin bangun malam, membaca kalimat Hasbunallahu wa ni'mal wakil 7 kali dengan penuh harap dan keyakinan, justru hidupmu terasa diuji lebih keras. Jangan panik, jangan salah paham. Itu bukan pertanda doamu ditolak, melainkan bahwa doamu sedang diantarkan dan Allah sedang menyempurnakan jiwamu agar pantas menerimanya. Banyak orang yang berhenti justru ketika mereka hampir sampai. Mereka mengira badai itu pertanda bahwa jalan buntu, padahal sebenarnya badai itulah gerbangnya. Ujian terakhir sebelum hajat dikabulkan bukanlah hukuman, melainkan proses pembersihan. Kadang Allah menguji kesabaranmu, kadang hatimu dibenturkan dengan kekecewaan. Terakhir, kadang pintu-pintu yang sebelumnya terbuka kembali tertutup. Tapi semua itu terjadi bukan karena Allah menolak, tapi karena Dia sedang menyusun cara terbaik untuk memberi. Ia ingin engkau tidak hanya menerima, tapi juga mampu menjaga apa yang telah diberikan. Ujian ini juga menunjukkan kualitas permohonanmu. Apakah engkau hanya berharap saat tenang atau tetap bertahan saat diguncang? Apakah engkau hanya pasrah dalam ucapan atau juga dalam keyakinan? Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil bukan sekadar doa untuk memanggil bantuan, tetapi juga mantra keteguhan hati. Ia adalah pengingat bahwa pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk jalan keluar yang cepat, tapi dalam bentuk kekuatan batin yang bertahan saat semua terasa berat. Dan saat engkau terus mengucapkannya, meski semuanya terasa berlawanan, maka langit mencatat, ini adalah hamba yang benar-benar berserah. Sungguh banyak hajat besar yang gagal terkabul, bukan karena Allah tidak sanggup memberikannya, tapi karena manusia menyerah tepat sebelum waktunya tiba. Mereka berhenti tahajud ketika badan terasa lelah. Mereka berhenti berzikir karena merasa doa tak kunjung dijawab. Mereka berhenti percaya karena ujian tak berhenti menghantam. Padahal di saat itulah jika mereka bersabar sedikit lagi, cahaya akan muncul. Maka tetaplah berdiri dalam malam. Tetaplah bersujud meski hatimu belum tenang. Tetaplah ucapkan kalimat itu 7 kali meski belum ada tanda-tanda. Karena siapa tahu itulah malam di mana takdirmu sedang ditulis ulang. Dan ketika hajat itu benar-benar datang, bukan dalam bentuk yang engkau minta, tapi dalam bentuk yang Allah tahu paling baik, engkau akan mengerti. Engkau akan melihat ke belakang dan berkata dalam hati, ternyata semuanya memang harus terjadi seperti itu. Engkau akan bersyukur bahwa engkau tidak berhenti, tidak menyerah, dan tetap percaya. Itulah keindahan dari ujian terakhir sebelum jawaban hadir. Ia mengubahmu, menyempurnakanmu, dan menjadikanmu bukan hanya sebagai penerima,
tapi sebagai hamba yang lebih dekat dengan Tuhannya. Bab 9, ketika kalimat itu menjadi jalan hidup. Akan tiba suatu masa di mana kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir bukan lagi sekadar bacaan yang diulang 7 kali setelah tahajud. Ia berubah menjadi napasmu, menjadi cara pandangmu, menjadi jalan hidupmu. Kau tidak lagi hanya mengucapkannya dalam ibadah malam, tetapi dalam setiap langkah, dalam setiap pilihan, dalam setiap keadaan. Kalimat ini menjadi keyakinan yang hidup, bukan hanya mantra. Ia menjadi sistem ruhani yang menopangmu, terutama saat dunia tak lagi memberi jaminan. Dan saat itu terjadi, engkau tidak lagi hidup berdasarkan logika dunia, tetapi berdasarkan kepercayaan penuh kepada Yang Maha Mengatur. Ketika kalimat ini benar-benar menyatu dengan jiwamu, maka engkau tidak akan terlalu gembira ketika sesuatu datang, dan tidak terlalu kecewa ketika sesuatu hilang. Sebab engkau telah belajar bahwa segala yang terjadi bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari skenario yang disusun oleh Allah dengan cinta. Engkau akan tenang meskipun tak punya, dan tetap bersyukur meskipun kehilangan. Engkau akan menjalani hidup dengan sikap batin yang mantap. Cukuplah Allah bagiku. Dan ini bukan sikap menghindar dari usaha, tetapi cara tertinggi dalam menjalani usaha, dengan menyandarkan segalanya hanya kepadanya. Orang-orang yang hidup dalam kalimat ini tidak mudah terguncang. Mereka mungkin miskin tapi tidak hina. Mereka mungkin sakit tapi tetap tersenyum. Mereka mungkin diuji berat tapi tidak mengeluh. Karena mereka tahu selama Allah masih bersama mereka, semua bentuk kekurangan hanya sementara. Bahkan ketika rezeki tak kunjung datang atau hajat tak segera terkabul, hati mereka tetap jernih dan pasrah. Mereka tidak sibuk menghitung apa yang belum dimiliki, tapi sibuk menjaga apa yang Allah titipkan saat ini. Ketenangan jiwa, kekuatan iman, dan kepekaan terhadap hikmah. Dan ketika engkau benar-benar hidup dalam kalimat ini, maka doa tidak lagi menjadi permintaan, tapi menjadi pertemuan. Zikir tidak lagi menjadi kewajiban, tetapi kebutuhan. Ibadah tidak lagi menjadi rutinitas, tapi menjadi nafas. Engkau tidak lagi sekadar mengamalkan kalimat ini 7 kali setelah tahajud, tetapi menjadikannya pegangan dalam setiap kejadian. Bahkan dalam perjalanan hidup yang berat, engkau tidak lagi berkata, "Mengapa ini terjadi?" Tapi engkau akan berkata, "Jika ini dari Allah, pasti ada rahmat di baliknya." Inilah puncak dari perjalanan spiritual. Ketika kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil tidak lagi kau baca karena ingin sesuatu, tetapi karena kau merasa tidak bisa hidup tanpanya. Kalimat ini tidak lagi hanya diucapkan oleh lidah, tapi didengar oleh seluruh sel tubuhmu. Ia menjadi jalan yang kau tempuh dalam diam, dalam sabar, dalam zikir, dalam pasrah. Dan siapapun yang sudah hidup dalam kesadaran ini, sesungguhnya ia telah meraih hajat tertinggi, yaitu merasa cukup hanya dengan Allah, apapun keadaannya. Bab 10. Setelah semua terjadi, hati yang bertemu Tuhan. Setelah semua doa yang kau panjatkan, setelah semua malam yang kau isi dengan tahajud, setelah kalimat itu kau ulang 7 kali dalam sepi dan linangan air mata, akan tiba satu titik di mana engkau tidak lagi terlalu peduli apakah hajatmu telah dikabulkan atau belum. Bukan karena kau menyerah, tapi karena hatimu telah sampai kepada yang lebih agung daripada semua permintaan. Perjumpaan dengan kehadirannya di dalam dirimu sendiri. Engkau mulai memahami bahwa setiap doa sesungguhnya bukan untuk memaksa perubahan di luar, tetapi untuk memperdalam perubahan di dalam. Dan pada akhirnya, engkau akan bersyukur bukan karena keinginanmu terwujud, tetapi karena kau diberi hati yang mampu menerima apapun dengan tenang. Ada keindahan yang tak terlukiskan saat hati akhirnya luluh dalam kepercayaan total kepada Allah. Di sana tidak ada lagi gundah yang harus disembunyikan. Tidak ada lagi rencana yang harus dijaga mati-matian. Engkau telah meletakkan semua beban di hadapan Tuhanmu. Dan seperti air yang kembali ke sumbernya, jiwamu pun kembali ke hakikat penciptaannya. Engkau merasa damai bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena engkau tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil menjadi saksi bahwa engkau telah melewati malam-malam berat, bukan untuk sekadar mendapat dunia,
tapi untuk menyentuh wajah Tuhan dalam sujud-sujud rahasia. Lalu engkau menoleh ke belakang, melihat segala yang dulu kau khawatirkan, semua yang membuatmu menangis, semua ketakutan yang dulu tampak besar, kini berubah menjadi hal-hal kecil yang ternyata dibutuhkan agar kau sampai pada titik ini. Dan engkau tersenyum, bukan karena semuanya menjadi mudah, tetapi karena semuanya menjadi bermakna. Engkau bukan lagi orang yang sama dengan yang dulu memulai doa itu. Engkau telah tumbuh, matang, tenang, dan lebih lembut. Semua itu terjadi karena engkau memilih jalan yang tidak banyak orang berani tempuh. Jalan sunyi di sepertiga malam, jalan keyakinan dalam kesendirian, jalan yang dipenuhi zikir dan pasrah. Kini, jika Allah memberi hajatmu, engkau akan mensyukurinya dengan penuh taksim. Dan jika belum, engkau tetap akan bersujud dengan cinta. Karena engkau tahu, telah terjadi sesuatu yang lebih besar dari pengabulan permintaan, yaitu perubahan jiwa. Dan inilah hadiah yang lebih indah dari segala yang bisa diminta di dunia. Sebuah hati yang tidak tergantung pada apapun selain Allah. Hati yang tidak resah menanti jawaban, karena ia telah sampai pada jawaban sejati, bahwa bersama Allah semuanya cukup. Jadi bila nanti kau bangun malam lagi, jangan hanya meminta. Hadirlah, duduklah dalam sujud. Ucapkan kalimat itu 7 kali, dengan perlahan, dengan jiwa yang hening, dengan hati yang telah belajar percaya. Biarkan semesta mendengarnya, biarkan langit merangkulnya, dan biarkan hidupmu diarahkan bukan oleh kecemasan, tapi oleh ketenangan dari Sang Pemilik segala takdir. Karena bila engkau memiliki hati yang telah bertemu dengan Tuhan, maka sesungguhnya engkau telah memiliki segalanya. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Semoga setiap kata dan setiap kalimat zikir yang kita ulang bersama menjadi cahaya kecil yang menerangi malam-malam sunyimu, membawa kedamaian yang abadi dalam hati. Ingatlah, ketenangan sejati bukan hanya datang dari jawaban hajat, tapi dari keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah selalu mendengar, selalu bersama, dan selalu memberi yang terbaik pada waktunya. Ya Allah, kami memohon kepadamu, kuatkanlah iman kami, lapangkanlah dada kami, dan kabulkanlah segala hajat yang Engkau tahu terbaik untuk kami. Jadikanlah setiap sujud kami diterima, setiap zikir kami menyentuh hatimu, dan setiap langkah kami dekatkan pada ridhamu. Limpahkanlah rahmat dan keberkahan kepada semua yang menonton, agar mereka selalu dikelilingi oleh cahayamu dan diberi kemudahan dalam setiap urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.